pagi Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali di ibadah secara online pada minggu hari ini. Biarlah kita tetap datang kepada Tuhan, kita tetap rindu akan hadirat Tuhan. Biarlah kita tetap menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita dalam sehari-hari kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mau menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari angkat tanganmu, sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan dengan lembut, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembahkan.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu semua sesuai dengan rencana-Mu. Itu semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya akan rencana-Mu. Ajar kami untuk tetap percaya akan semua janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini kami merindukan Engkau. Kami ingin merindukan hadirat-Mu Tuhan berada di dalam hati kami. Kami percaya Engkau Allah yang hadir bersama dengan kami, bersama dengan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang memberkati setiap kami hari ini, yang menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, agar hanya nama-Mu yang kami muliakan dan tinggikan Tuhan. Kami alaskan doa kami dan kami siap memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersama Yesus pasti bisa bersama. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang, dan kita adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Adakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Libatkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Itulah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Berkatlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Itulah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Itulah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Libatkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dia Allah yang hebat bagi kita. Betapa hebat, betapa kuatnya Allah kita. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Dia Allah yang hebat, berkuasa, berkuasa di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia ternama Yesus semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan, kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih Allah itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih Allah. Kasih Allah berkesudahan selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya tak berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan selalu baik setiap hari. Nama
menyertai seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bangga Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bangga Sang Raja, nyanyi bangga Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita siapkan fokus kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya Yesus yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita, dan kita akan hidup bagi Yesus. Ku hidup bagimu Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu, ku peluk anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan.
bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita akan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepada Engkau untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Allah selalu limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih khusus pada saat hari ini Tuhan, kami mau belajar duduk diam mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, jawaban, bahkan solusi atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sudah berdoa serta mengalaskan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji akan nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Allah karena Allah boleh memberikan kesempatan kepada kita untuk, bahkan terlebih khusus kepada saya, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya juga menyapa sidang jemaat yang ada di rumah-rumah di dalam kebaktian online pada saat pagi hari ini. Kiranya mereka semua ada di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Maha Kudus. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita langsung saja membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-37 ini adalah sebuah kisah yang tidak pernah asing. Selalu kita dengar, bahkan di dalam khotbah-khotbah di gereja kita juga, dengan satu perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Karena ayat firman Tuhan ini terlalu begitu panjang, kita akan mulai membacanya di dalam ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-28 saja. Baik, beginilah bunyi akan firman Tuhan dengan sebuah perikop Yusuf dan saudara-saudaranya, ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi akan firman Allah. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu khalifah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya dan membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Median lewat, Yusuf diangkat dan di atas dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Allah Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberi judul renungan saya atau khotbah saya, yaitu melihat hal positif di tengah kesukaran. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Allah Yesus Kristus, sejak bulan Maret awal sampai kepada bulan Januari ini, kurang lebihnya 10 bulan, negara kita atau berbagai dunia ini telah dilanda adanya pandemi virus corona 19. Kita tahu bahwa
begitu banyak kabar berita di media sosial, bahkan kita mendengar ada begitu banyak respon orang-orang yang menghadapi masa sukar ini dengan banyak sekali pendapat-pendapat, asumsi, atau berbagai banyak lagi respon-respon yang lainnya. Ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang bersungut-sungut, ada yang mulai gelisah, ada yang mulai resah, panik, bahkan mereka sudah mulai mengutuki dan tidak segan mereka juga sudah mulai mempertanyakan keberadaan Allah ataupun menyalahkan bahwa ini semuanya terjadi oleh karena Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, di dalam pembacaan teks kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat pagi hari ini, kitab Kejadian ini adalah merupakan sebuah kitab yang pertama dalam seluruh Alkitab dibuka dengan satu kata Ibrani yang artinya adalah Bereshit. Bereshit itu sendiri memiliki sebuah arti kata di dalam bahasa Indonesia, yaitu artinya pada awal mula. Penulis kitab ini diperkirakan adalah Musa. Dan kitab Kejadian ini adalah awal dari satu bagian yang dikenal dengan nama kitab Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Dalam kitab Kejadian ini dikisahkan bagaimana Allah menciptakan seluruh dunia ini dan segala isinya yang dikenal sebagai periode purba. Bahkan dimulai dari kisah Abraham, bapak dari segala bangsa. Tidak hanya itu saja, tetapi kalau kita mulai membaca kitab Kejadian mulai dari pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-50, di situ juga dicatat kisah tentang Ishak, Yakub, dan sebuah kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, melalui pembacaan ayat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian ini, maka kita akan belajar dari salah satu tokoh yang saya anggap dan saya pandang begitu luar biasa, di mana tokoh ini memiliki apa yang namanya resiliensi. Nah, apa itu resiliensi? Resiliensi adalah sebuah kemampuan untuk meresponi sebuah masalah dan tekanan ini harus diresponi secara sehat. Atau definisi dari para tokoh yang lain adalah resiliensi itu adalah sebuah kekuatan di mana kita mampu bertahan pada saat krisis kehidupan. Atau definisi dari kata resiliensi yang lain adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh di dalam situasi yang sulit. Nah, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, mungkin di dalam hati kita terbesit sebuah pertanyaan, apakah kita memiliki apa yang namanya resiliensi itu? Saya selaku hamba Tuhan di sini mengatakan pasti kita bisa atau kita pasti memiliki. Mengapa? Karena firman Tuhan di dalam ayat-ayat bagian yang lainnya mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya sampai kepada akhir zaman. Tuhan pun juga akan menyertai, bahkan memberikan pertolongan, kekuatan, jalan keluar di dalam setiap kehidupan mereka yang mengandalkan Tuhan. Untuk itu saya mengatakan bahwa setiap kita, sidang jemaat yang ada di tempat ini, bahkan orang-orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Tuhan, engkau memiliki resiliensi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, apa yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini? Saya tahu bahwa semua orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Tidak hanya saya, sidang jemaat, dan mungkin begitu banyak orang lagi. Itu suatu pengalaman yang normal, Bapak Ibu. Bahkan di dalam Alkitab pun juga dituliskan tentang kisah perjalanan Yusuf, hidup yang mengajarkan kepada kita cara sukses menghadapi kesulitan hidup. Saya akan mengulangi lagi, cara sukses menghadapi kesulitan hidup. Berdasarkan kisah Yusuf ini, saya mengambil dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Yusuf memiliki hati yang penuh penerimaan dengan benar, tepat, dan sehat. Mari kita akan melihat ayatnya di dalam Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi akan kebenaran firman Tuhan.
Ayatnya yang ke-19 dikatakan begini, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, kita tahu kalau kita membaca di dalam pasalnya yang ke-39, perjalanan awal dari penderitaan Yusuf ketika ia mulai dijeburkan ke dalam sumur dan kemudian ia dijual kepada budak Ismail, akhirnya dia menjadi pelayan di negara Mesir. Kemudian tidak hanya cukup di situ saja, dia pun ketika berada di rumah pengawal Raja Firaun yaitu Potifar ini, dia difitnah oleh istri daripada Potifar. Nah, ada begitu banyak hal-hal yang sulit yang Yusuf alami. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian ini sungguh menarik sekali Bapak Ibu. Yusuf ini memiliki sifat karakter yang begitu luar biasa akibat proses yang dijalaninya. Ada begitu banyak khotbah-khotbah yang kita dengar bahwa Yusuf itu rendah hati. Benar. Yusuf itu adalah memiliki hati yang suka mengampuni, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan Yusuf di situ dia juga memiliki sebuah kemampuan resiliensi untuk bertahan di tengah masa-masa yang sulit. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, namun kita juga tahu bahwa di akhir ending kisah Yusuf ini di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, bahkan dia mengatakan di hadapan seluruh saudara-saudaranya bahwa hal ini terjadi oleh karena seizin dan kehendak Allah. Maka ini boleh menjadi sebuah peringatan kepada kita, mengingatkan juga kepada saya dan Bapak Ibu yang tengah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jikalau saat-saat ini kita sedang hidup di tengah-tengah masa yang sulit ataupun sukar, mari kita boleh belajar dari hidup Yusuf. Melihat segala sesuatunya itu dengan hal-hal yang positif. Karena Tuhan memiliki rancangan hidup di dalam setiap kehidupan umatnya. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-37 ayat yang di dalam Injil Matius yang ayatnya yang ke-10 pasalnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-30, dan kamu rambut kepalamu pun tidak terhitung semuanya. Artinya apa? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, kalau Tuhan saja mampu menghitung segala rambut yang ada di kepala kita, maka sehelai rambut pun yang jatuh Tuhan mengetahuinya. Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi karena Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memegang segala sesuatu kendali. Itu ada di dalam tangan Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya juga mengajak setiap saya dan sidang jemaat yang tengah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah di dalam kesulitan yang kita hadapi saat ini, itu akan mengajarkan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Karena melalui kejadian-kejadian yang tidak dapat kita mengerti, itu seseorang akan kelihatan bagaimana imannya dia kepada Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami sesuatu yang sulit, bagaimana respon kita? Apakah kita menjadi orang yang sabar atau tidak? Itu akan kelihatan. Bagaimana meresponi ketika kita mau menjadi orang yang mengampuni atau mengasihi? Itu akan kelihatan di tengah-tengah masa yang sukar dan sulit seperti ini. Ketika kita juga menghadapi masa-masa yang sulit ini, kita juga tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Amin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini pun biarlah saya berharap juga sidang jemaat yang ada di rumah melalui setiap perenungan kita pribadi lepas pribadi, mari kita mau berhenti untuk tidak mengeluh, berhenti untuk tidak khawatir, berhenti untuk tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya, berhenti untuk menghakimi, berhenti untuk kita mengalami kepanikan yang berlebihan, berhenti kita menjadi pribadi-pribadi
yang seolah-olah tidak mengenal Allah sehingga kita begitu ketakutan, bahkan kita mulai berhenti untuk menyalahkan Allah. Karena ketika kita tahu bahwa pada saat kita memiliki hati yang penuh dengan penerimaan, dengan benar, tepat, dan sehat, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Poin yang kedua yang saya catat di sini adalah cara sukses menghadapi kesulitan hidup. Yang kedua, Yusuf memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah memberikan solusi. Kejadian pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-38. Demikian bunyi akan kebenaran firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, maka kita juga melihat di dalam ayatnya yang sebelumnya, yaitu pasal 41 ayatnya yang pertama, ini adalah sebuah perikop tentang mimpi Fir'aun. Pada saat Fir'aun pada waktu itu mimpi, maka ia telah memanggil Yusuf ke dalam istananya untuk menafsirkan arti mimpi itu. Nah, sidang jemaat juga mengerti bahwa apa yang dimimpikan Fir'aun pada waktu itu, yaitu kurang lebihnya bahwa Fir'aun telah diberikan mimpi oleh Tuhan, yaitu akan ada masa 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, kita yakin dan kita percaya melalui pembacaan ayat firman Tuhan ini, Tuhan itu sebenarnya memberikan solusi. Mengapa? Pada saat terjadi tahun kelimpahan 7 tahun yang pertama, maka dengan segala hikmat, kecerdasan, pengetahuan yang dimiliki oleh Yusuf pada waktu itu, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan, bahkan membeli tanah-tanah orang Mesir pada waktu itu, karena Yusuf tahu bahkan akan ada masa 7 tahun kelaparan, di mana orang-orang diharapkan dengan hikmat yang dimiliki Yusuf ketika ia memiliki strategi ketahanan sandang pangan pada waktu itu, orang-orang yang ada di negeri sekitar, bahkan orang-orang Mesir, diharapkan tidak akan mengalami kelaparan. Kita juga tahu bahkan melalui peristiwa ini 70 saudara daripada Yusuf beserta dengan Yakub ayahnya pada waktu itu juga ikut pindah ke Mesir. Nah, kita bisa membayangkan Bapak Ibu, 7 tahun masa kelaparan pada waktu itu begitu amat sangat melanda di seluruh bumi. Alkitab katakan melanda di seluruh negeri. Ada begitu banyak orang-orang yang mati pada waktu itu pada saat mengalami kelaparan. Nah, pada saat ini kita pun juga boleh mengambil sebuah pelajaran dari Yusuf. Kita tengah hidup di tengah masa yang sulit dan sukar. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak orang-orang yang mungkin tidak memiliki pekerjaan. Ada begitu juga orang-orang yang sudah mulai di PHK. Ada begitu banyak orang-orang kaya juga. Bahkan ini tidak hanya melanda orang miskin, orang-orang kaya, para artis pun yang sudah menyiapkan planning akan konser, tetapi juga dengan adanya pandemi ini di-cancel semuanya, sehingga itu berdampak dalam kehidupan mereka. Nah, pada saat pagi hari ini biarlah kita juga boleh belajar. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan itu sudah menyediakan solusi? Apa itu solusinya, Mbak Sari? Dari hal-hal yang kecil saja. Kita dihimbau oleh pemerintah untuk kita menggunakan masker. Kita juga dihimbau oleh pemerintah untuk kita sering-sering cuci tangan. Bahkan kita juga dihimbau oleh pemerintah bahwa kita harus jaga jarak. Bukankah ini adalah sebuah solusi, hikmat oleh Allah yang diberikan kepada para pemimpin-pemimpin kita, para orang-orang yang sudah bekerja untuk benar-benar mengadakan hal ini supaya masyarakat pun juga boleh mentaatinya. Nah, dari hal-hal ini kita sudah melihat bahwa Allah itu sebenarnya sudah memberikan jalan keluar dan solusi. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita, amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan juga menyertai saya. Tuhan juga menyertai orang-orang percaya yang lainnya. Dan penyertaan Tuhan itu tidak akan membuat segalanya itu mudah, tetapi indah.
Nah, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, maka pada kesempatan pagi hari ini pun, ketika kita dan saya juga sedang menghadapi masa kondisi yang sulit, seolah-olah masalah kita sedang menjepit kita, seolah-olah ada begitu banyak orang-orang yang sudah mulai panik, ketakutan, mari kita mau tetap memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah memberikan solusi dalam kehidupan saya dan sidang jemaat yang ada di tempat ini. Nah, kalau kita boleh memperhatikan, biasanya kita sedang makan mungkin di pagi hari atau siang hari, begitu ya, kurang lebih mungkin bapak-bapak yang suka ngopi di rumah. Nah, tanpa sengaja saya melihat suatu ketika ada kejadian bahwa sebuah kopi itu telah dimasuki, yaitu seekor lebah di dalamnya. Nah, lebah itu tidak akan mungkin bisa terbang ke atas begitu ya, karena dia biasanya lagi muter-muter aja di gelas tersebut. Dia mulai mencari jalan keluar di samping kiri kanannya, sehingga alhasil apa? Dia tidak melihat jalan keluar. Kalau di atasnya itu sebenarnya ada jalan keluar, tetapi dia boleh mati tertindas di dalam gelas itu. Sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, mungkin dari peristiwa yang kecil ini pun kita juga dapat belajar. Kadang-kadang kita mencari jalan lain. Kadang-kadang kita sudah mulai menggunakan kekuatan kita sendiri, tanpa kita menyadari dan berfokus kepada Allah kalau di atas itu masih ada Tuhan. Di hati Bapak Ibu Saudara masih ada Tuhan. Menolong, menyertai, memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saya akan kembali mengatakan kepada setiap kita yang tengah mendengarkan kebenaran firman Allah ini bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan membuat segalanya itu mudah. Amin. Tetapi pasti akan indah. Penyertaan Tuhan juga tidak akan menghilangkan masalah dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan pasti akan menolong setiap masalah kita. Amin. Nah, Yusuf mengajarkan cara sukses menghadapi kesulitan hidup. Yang pertama, Yusuf memiliki hati yang penuh dengan penerimaan, dengan benar, tepat, dan sehat. Sehat di sini berkaitan dengan sebuah emosi kita. Pada saat-saat kita mengalami tekanan hidup, mari kita memunculkan karakter-karakter Kristus. Karakter-karakter di mana kita tetap menjadi dampak bagi setiap saudara, lingkungan, bahkan dimanapun kita boleh berada. Yang kedua, Yusuf memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya sekedar kita dengar, tetapi kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah ini juga boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, bahkan saya yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kembali kami mau bersyukur kepada Tuhan, karena pada saat pagi hari ini kita tengah mendengarkan kebenaran firman Allah yang kemudian boleh menguatkan setiap hati kita pribadi lepas pribadi. Kami mau belajar dari seorang tokoh Yusuf Tuhan yang begitu luar biasa. Pada saat ia mengalami banyak tekanan hidup, ia tetap bertahan di dalam situasi yang sulit, karena Yusuf selalu memiliki hati yang penuh dengan penerimaan. Kami juga bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah yang berjanji yang akan selalu memberikan kepada kami solusi atas setiap masalah kami. Pada saat pagi hari ini tentunya kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Kiranya Allah boleh memberkati keluarga mereka, menolong seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi problema permasalahan hidup, tekanan yang berat. Allah pun juga boleh menolong kehidupan mereka. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Telah mendengar dan belajar firman Allah bersama-sama, dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus memampukan dan memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan doa berkat.
Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Satu pujian di hadapan Tuhan, Engkau ada bersamaku Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Engkau selalu ada bagi kami ya Allah. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Mari kita angkat tangan kita bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak,
besar melimpah, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ya lama ya syangkara lama ya mo. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Mari sidang jemaat, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Bapa Surgawi, tidak ada kata yang dapat kami naikkan kecuali kami bersyukur kepada Allah, kecuali kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Allah, untuk perlindungan Allah yang begitu sempurna yang Allah anugerahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang selalu ada dan Allah sediakan bagi kami Tuhan. Bawa kami untuk semakin mengasihi Engkau, bawa kami untuk mencintai Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Yang aku kehendaki adalah kami ingin mengenal Allah secara pribadi, bahkan mengenal kuasa kebangkitan-Mu. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang dengan setia mengikuti ibadah-ibadah di rumah-rumah Tuhan. Dia percaya berkat Allah Tuhan sediakan, berkat Allah Tuhan sediakan dan ada di sana, di dalam rumah-rumah anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan selalu menaunginya. Terima kasih Bapa Surgawi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Hingga pada akhirnya, biarlah damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita semuanya masuk ke dalam pesta anak domba Allah, dalam kerajaan surga yang kekal itu. Mari kita bersama-sama menutupnya dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus pasti bisa. Pasti bisa bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.